welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Ya, CBC berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di episode ke-57 dari channel CBC ini. Buat penggemar Champions League, dapat juga klik link di atas ya untuk dapat melihat episode ke-55 kemarin, di mana ada sedikit summary ya dari match review big match antara Manchester City melawan Inter Milan, dan ada beberapa juga recap yang CBC berikan dari match-match yang lain ya di day 2 dari Champions League. Oke, di episode ke-57 kali ini CBC akan membahas Champions League match 1 di day 3 ya. Dan seperti konten Chelsea, biasanya itu akan CBC upload pada besok dini hari ya. So stay tune guys, para fans dari Chelsea. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman yang baru menonton channel ini dan belum subscribe, please klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berita dan kabar dari Champions League dan juga Chelsea. Dan untuk membantu support channel CBC ini, teman-teman juga dapat klik tombol like ya. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan hasil pertandingan Champions League tadi malam, di mana ada 3 match yang menarik untuk dibahas dari pertandingan Atletico melawan Leipzig, kemudian Monaco melawan Barcelona, dan juga Atlanta yang ditahan imbang oleh Arsenal. Oke, kita mulai saja dari Atlanta di pot 2 yang berhasil ditahan imbang oleh Arsenal di pot 2 juga ya, di mana David Raya ini sang kiper menjadi pahlawan dari Arsenal ya. Di menit ke-45 menit pertama ya, ada terjadi setengah peluang, di mana salah satunya adalah free kick dari Saka di menit ke-12 itu berhasil ditepis oleh Carnesecchi, kiper dari Atlanta ya. Sedangkan De Ketelaere itu pada menit ke-28 itu melepaskan tembakan namun masih melenceng jauh ya. Masuk di babak kedua, Atlanta itu memiliki peluang besar ya. Dan peluang yang cukup bagus untuk membuka skor ya. Setelah di menit ke-50 ya, Partey itu menjatuhkan Ederson di dalam kotak penalti. Kemudian Retegui itu maju menjadi eksekutor, namun David Raya itu berhasil melakukan penyelamatan ganda yang fenomenal untuk menggagalkan peluang dari titik putih tersebut ya. Tim asuhan Gasperini ini terus berusaha mencetak gol kemenangan, namun hanya mendapat satu peluang yang bagus di menit ke-66 dari tendangan Cuadrado ya, itu hampir mencetak gol dari tendangan jarak jauh ya. Dan skor 0-0 itu bertahan hingga full time. Kemudian untuk pertandingan sengit selanjutnya itu tersaji antara Atletico Madrid di pot 2 menjamu Leipzig di pot 1 ya. Dimulai serangan balik dari Leipzig pada menit ketiga oleh Sesko, sehingga menghasilkan shooting oleh Openda yang berhasil ditepis oleh Oblak ya. Namun bola itu jatuh ke Sesko dan Sesko itu berhasil mengkonversinya menjadi gol sehingga skor menjadi 0-1 untuk Leipzig. Atletico sendiri di menit ke-27 itu berhasil membangun serangan dari tengah hingga ke sisi sebelah kanan, berhasil mengirimkan crossing kepada Griezmann, dan hanya one touch shooting Griezmann itu dapat mencetak gol balasan sehingga skor menjadi 1-1. Griezmann ini sangat bermain dengan sangat baik dan hampir menyaris mencetak gol ya. Hanya saja itu berhasil digagalkan dengan luar biasa oleh Gulasic ya. Namun di menit ke-89 Griezmann berhasil mengirimkan umpan cantiknya kepada Gimenez, dan sundulan Gimenez ini berhasil membuat Atletico membalikan keadaan sehingga memenangi pertandingan dengan skor 2-1 atas Leipzig ya. Sedangkan yang mengejutkan ya adalah match Barcelona, yaitu di pot 1 saat bertandang dan dikalahkan oleh Monaco di pot 4 dengan skor 2-1. Ya, bisa kita lihat di sini itu ternyata Barcelona di menit ke-10 itu mendapat kartu merah yang dikenakan kepada Eric Garcia ya, saat mendapatkan kartu kuning kedua ya.
saat dia melanggar dari pemain Monaco. Dan tentu saja bermain di laga tandang dengan 10 orang itu tidak mudah ya teman-teman. Meskipun mereka itu sempat menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-28 melalui gol Lamine Yamal ya. Namun Monaco itu dapat membungkus kemenangan 2-1 melalui gol Ilenic Kena ya. Sedangkan match lainnya yaitu Carvena Sesda di pot 3 di kandang sendiri dikalahkan 1-2 oleh Benfica di pot 2. Kemudian next ada Bayer Leverkusen di pot 2 itu luar biasa tampil meyakinkan dengan menang telak saat bertandang ke Feyenoord di pot 3 dengan skor 0-4. Wow. Dan Brest di pot 4 di kandang sendiri itu dapat menang atas Stuttgart yang juga di pot 4 ya dengan skor 2-1. Oke, next kita intip dulu klasemen sementara dari tim yang bertanding tadi malam ya teman-teman. Ya, Leverkusen saat ini berada di peringkat 3, sedangkan Benfica, Atletico Madrid, dan Brest, serta Monaco berturut-turut berada di peringkat 11, 12, 13, dan 14. Sedangkan Arsenal itu berada di peringkat 16 dengan jumlah poin 1, bersama dengan Atlanta yang berada di peringkat ke-18. Sedangkan tim lainnya yang kemarin kalah itu poinnya masih 0 ya. Ada Stuttgart, Carvena, Sesda, kemudian berturut-turut di peringkat 24 dan 25, sedangkan PSV di peringkat 27 dan yang terakhir ada Feyenoord di peringkat ke-35. Pertandingan Liga Champions berikutnya itu akan dilanjutkan 2 minggu lagi, yaitu pada 1 Oktober 2024, sorry. So, para penggemar Champions League, please stay tune di channel CBC ini untuk mendapatkan update kembali dari berita di channel ini ya. Oke, that's all di episode ke-57 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for your support. Have a nice day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.